Kan oleh Ibu Asmarika, Pak Fajri Hamdi, Ibu Mulyani, dan Ibu Melda, kalau tidak salah itu ya. Iya, Itu marilah kita awali kegiatan kita ini dengan berserah diri kepada Allah SWT dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukaddimah, kita mulai saja perkuliahan kita. Silakan mau dari kelas A atau kelas B yang memulainya, boleh saja. Saya Pak Dokter. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Mohon ditampilkan Pak Fazril. Sudah, Pak Fazril? Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita telah diberikan kesempatan untuk bertemu kembali setelah Lebaran pada hari ini. Yang pertama saya mengucapkan karena ini masih bulan Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kawan-kawan, Pak Profesor dan Pak Dokter. Kemudian yang kedua saya mengucapkan atas dilantiknya rektor baru kita yaitu Profesor Dr. Hairun Nas Rajab. Mudah-mudahan amanah yang diberikan bisa diemban dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita tidak lupa mendoakan yaitu kaum muslimin dan muslimat yaitu yang ada di Palestina. Mudah-mudahan negara tersebut mendapatkan kemerdekaannya. Baiklah, saya akan mulai. Kirim Al-Fatihah dulu, Bu. Kirim Al-Fatihah. Baik, terima kasih Pak Kemenak. Ya, Pak Dokter, tidak melangkahi. Mari kita kirim surah atau ayat yaitu Al-Fatihah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang seiman dengan kita, yaitu Al-Fatihah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan. Makalah yang akan saya tampilkan hari ini yaitu makalah kami yang berjudul John F. Hauck and Mehdi Golsani View about religion response toward science, the base of integration and the model of integration. Latar belakang dari makalah kami yaitu yang pertama, agama dan sains adalah kekuatan yang mampu mentransformasikan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua dari penjelasan Arthur Pacoki, kredibilitas semua agama tengah dipertaruhkan di bawah pengaruh pemahaman-pemahaman baru tentang dunia alamiah. Tantangan sains terutama ditujukan terhadap teologi yang berkaitan dengan artikulasi dan justifikasi pernyataan-pernyataan agama mengenai Tuhan dengan alam dan manusia. Mutu pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kemudian yang ketiga, tulisan ini menengahkan pemikiran dua tokoh kontemporer yang begitu intens mengkaji model interaksi sains dan agama, yaitu John F. Hauck dan Mehdi Golsani. Hal ini penting dibahas dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran untuk membuat tatanan hubungan konstruktif antara sains dan agama. Kemudian yang keempat, penting dibahas dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran untuk membuat tatanan hubungan konstruktif antara sains dan agama.
Kemudian yang menjadi rumusan masalah kami di sini adalah biografi John F. Hawke dan Mehdi Golsani. Yang kedua, bagaimana pandangan John F. Hawke dan Mehdi Golsani tentang. Selanjutnya, yang menjadi tujuan kami di sini untuk mengetahui biografi John F. Hawke dan Mehdi Golsani. Yang kedua, untuk menganalisis pandangan John F. Hawke dan Mehdi Golsani tentang agama dan sains. Selanjutnya, metode penelitian kami di sini yaitu menggunakan pendekatan penelitian literatur atau literasi yang secara general dalam artikel ini adalah bahan bacaan berupa buku dan beberapa jurnal atau majalah yang bersifat keagamaan. Selanjutnya, biografi John F. Hawke dan Mehdi Golsani. John F. Hawke, seorang teolog Katolik Roma yang besar di Amerika, sekaligus senior research fellow di Woodstock Theological Center di Universitas Georgetown. Bidang keahliannya adalah teologi sistematis dengan minat khusus yang dalam isu-isu ilmu pengetahuan, kosmologi, ekologi, dan rekonsiliasi evolusi dan agama. Hawke bersaksi terhadap pengajaran perancangan cerdas di sekolah karena sifat religius dalam kasus Kid Miller School District di area Delaware. Kemudian Hawke juga terlibat dalam kontroversi atas pemblokiran publikasi video dari debat publik tentang kompatibilitas ilmu pengetahuan dan agama. Hawke mendirikan pusat studi ilmu dan agama di Georgetown. Ia adalah ketua Departemen Teologi Georgetown antara tahun 90 sampai dengan 95. Pada evolusi kreasionasinya, pandangan Hawke tentang sains dan agama sebagai dua tingkat yang berbeda dan tidak bersaing penjelasan, sekaligus menegaskan ilmu dan agama tidak dapat secara logis ada dalam suatu hubungan kompetitif satu sama lain. Kemudian biografi Mehdi Golsani. Mehdi Golsani merupakan cendekiawan dunia sekaligus pakar muslim di bidang fisika yang lahir di Isfahan, Irak pada tahun 1939. Karir pendidikan S1-nya diselenggarakan di University of Tehran dengan spesialis bidang fisika pada tahun 1960. Sedangkan gelar MA dan PhD-nya diperolehnya dari University of California pada bidang fisika. Pula karir akademisi yang telah menghasilkan lebih dari 10 buku dan 100 artikel ilmiah internasional itu begitu mengagumkan sehingga membawanya pada sejumlah penghargaan individu baik pemerintahan. Di antara penghargaan yang atau profesor teknologi Tehran Irak tersebut yaitu John Templeton Award for in Religion pada tahun 2002 dan lain sebagainya. Golsani telah banyak berkontribusi dalam studi tentang hubungan dan interaksi antara sains dan agama pada tahun 1998. Selanjutnya, pandangan John F. Hawke dan Mehdi Golsani tentang agama dan sains. Sikap agama atau teologi terhadap sains, Hawke membagi pola relasi sains dan agama dalam 4 bentuk, yaitu konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi. Landasan interaktif sains dan agama Hawke dalam pandangannya yaitu sains tidak bisa memenuhi dirinya sendiri atau self-science dalam melakukan upaya-upaya ilmiah.
Sains selalu merujuk atau mengakar pada keimanan. Selanjutnya, bentuk interaktif sains dan agama Hauck melihat pola interaksi yang terbangun antara sains dan agama. Hauck mencoba lebih konkret lagi dengan menelaah integrasinya teori evolusi dan agama atau teologi yang ia sebut dengan teologi evolusi. Pandangan John Hauck dan Mehdi Golsani tentang agama dan sains. Mehdi Golsani tidak berusaha menawarkan ruang bergerak bagi agama. Baginya agama menempati wilayah cara pandang metafisis yang tidak harus berakselerasi dengan penemuan-penemuan sains kontemporer. Golsani menilai agama menjadi penjuru akan orientasi laku ilmiah serta sebagai petunjuk dalam mengaplikasikan sains sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Model integrasi Golsani melahirkan teologi interaksi struktural, di mana tidak ada sains yang bersifat netral dan bebas nilai. Sains selalu dibentuk oleh landasan metafisis seorang saintifis. Kecenderungan tersebut dengan memasukkan entitas keislaman pada struktur sains. Selanjutnya, kesimpulan. John F. Hauck melihat dan memaknai interaksi sains dan agama sebagai dua wajah epistemologi yang saling bersentuhan dan memunculkan sifat komplementasi yang mencerahkan. Ini menunjukkan bagaimana sains dan agama digali menuju kedalaman sehingga masing-masing akan bertemu pada muara yang sama. Sedangkan Golsani tidak berusaha menawarkan ruang bergerak bagi agama. Baginya agama menempati wilayah cara pandang metafisis yang tidak harus berakselerasi dengan penemuan-penemuan sains kontemporer. Selanjutnya, keberanian Hauck untuk mengabolarisasi evolusi demi kompatibilitas agama merupakan satu keberanian karena pembacaan semacam itu meniscayakan adanya pergeseran teologis, sedangkan Golsani menilai agama menjadi penjuru akan orientasi laku ilmiah serta sebagai petunjuk dalam mengaplikasikan sains sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian yang terakhir, model interaksi Hauck melahirkan teologi evolusi yang merupakan sebuah bangunan epistemologi teologis berwajah rekonstruksionis modern yang membawa agama begitu jauh demi kesesuaian dengan perkembangan sains. Dengan kata lain, teologi menjadi tolak ukur teori ilmiah, sedangkan model interaksi Golsani melahirkan teologi integrasi struktural, di mana tidak ada sains yang bersifat netral atau bebas nilai. Sains selalu dibentuk oleh landasan metafisis seorang saintis. Kecenderungan tersebut dengan memasukkan entitas keislaman pada struktur sains. Baik, Pak Prof, Pak Dokter, kawan-kawan seperjuangan, mungkin itu saja makalah kami. Mohon masukan dari kawan-kawan seperjuangan, Pak Prof dan Pak Dokter. Saya sudahi dengan salam. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.